Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang, hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023, halaman 1, halaman pertama ya. Ini seperti biasa tentang rumah tangga. Jadi kasus rumah tangga ya, menikah karena kecelakaan berakhir di pengadilan. Nah ini, jadi menikah karena hamil duluan, seperti itu dulu ya. Mungkin ini tak bacakan dulu lur ya. Married by accident (MBA) sering kali terjadi di kalangan muda. Ya, masuk akal ya. Bahkan mereka sampai mengajukan dispensasi kawin agar bisa menikah. Ini pula yang terjadi pada pernikahan John Dory dan Lady Sandi, nama samaran ya. Ketika menikah, Lady masih berusia 18 tahun. Ia tak mungkin bisa menunggu selama 1 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Nah, ya karena sekarang itu dibatasi menikah itu paling muda 19 tahun ya, padahal ya sebetulnya menikah itu ketika orang sudah akil balik itu sebetulnya ya sudah siap untuk dibuahi, tapi karena berdasarkan pemerintah ini dan itu ya dia punya peraturan mulai tahun berapa itu ya menikah paling muda 19 tahun ya, kita ikuti aja ya. Tapi sebetulnya dia akan melanggar sunatullah, jadi seperti itu. Karena Allah itu sudah menciptakan itu sudah sempurna, lah manusianya yang tidak sempurna. Nah, seperti itu loh. Saya balik dulu lur ya. Nah, tinggal ngikuti peraturan aja, tidak apa-apa ya. Karena peraturan bersama ya. Ya sebetulnya tidak apa-apa, nikah muda itu lebih bagus. Jadi seperti itu. Mengajukan dispensasi nikah pun menjadi jalan pintas keluarganya untuk terlepas dari masalah. Untungnya ia sudah lulus sekolah, jadi tidak menjadi gunjingan karena dikeluarkan karena tekdung atau hamil di luar nikah. Nah, ini sebetulnya apa ya? Tidak apa-apa, kan hanya karena peraturan aja. Karena sudah terlanjur kejadian, mau nggak mau keluarganya pun menikahkannya. Dengan John sebagai bentuk pertanggungjawaban. Awal menikah keduanya hidup bahagia, John bekerja sementara istrinya di rumah. Semua serba kecukupan, mereka juga masih tinggal bersama orang tua. Jadi tak banyak membutuhkan biaya untuk makan ataupun sewa kontrakan. Nah ini, jadi selama masih ikut orang tua, jadi apapun tercukupi ya, dibantu oleh orang tuanya. Ya memang seperti ini lur ya. Namun kondisi ini tak berjalan lama. Setelah Lady melahirkan, masalah mulai datang. Keduanya sering bertengkar, banyak utang dan lelah dengan kerjaan masing-masing. Setelah bersama selama 2 tahun, hubungan keduanya pun kandas di tengah jalan. Pernikahan keduanya berakhir di Pengadilan Agama Kota Semarang. Kasihan loh, sebetulnya tidak perlu seperti ini. Ada triknya loh, jadi mudah sekali ya. Besok kalau sudah tahu ini tinggal praktek, jadi mudah sekali. Tapi setiap hari dipraktekkan pada orang tua, nanti anaknya akan bahagia ya, bahagia. Jadi seperti itu memang harusnya. Sejak istri lahiran, kebutuhan terus meningkat. Mana kerjaan lagi sepi, banyak yang dirumahkan, jelas John. Menurutnya istrinya berubah menjadi wanita yang boros. Ketika keluar rumah, yang dibeli bukan kebutuhan sehari-hari, tapi pernik-pernik untuk bayi.
Ya wajar sih beli mainan anak, tapi boros banget. Mana yang diminta harganya jutaan keluhnya. Puncaknya ketika John dirumahkan, kebutuhan meningkat, tapi pemasukan tidak ada. Untungnya, utangnya pun semakin menumpuk. Belum lagi ditagih paksa rentenir karena tak bisa bayar cicilan. Nah ini, jadi istrinya boros lah, otomatis kekurangan, tidak ada pemasukan, ya otomatis akhirnya utang lah. Padahal itu sebetulnya biar tidak boros itu mudah sekali, ya, ada teorinya. Buat mencukupi kebutuhan saya terpaksa berutang. Mana kemauan Lady kan banyak, daripada pusing ya cari uang dengan berutang akunya, ya keliru sebetulnya ya. Akibatnya Lady pun mengajukan berkas perceraian. Meski John bersikukuh menolak, persidangan cerai tetap berlanjut. Menikah juga karena terpaksa. Dia nggak mau diajak berhemat, ya sudahlah, pasrah katanya. Nah ini lur ya, ini kasusnya pernikahan yang mendadak ya toh, karena kecelakaan ya toh, karena hamil duluan. Nah ini sebetulnya tidak apa-apa ya toh, ini bagus ya toh, menikah masih muda ya toh. Nah ini tinggal ini ya toh, sebetulnya tinggal minta ridho sama kedua orang tuanya masing-masing setiap hari. Nah ini nanti akan apa, langgeng, jadi semuanya mudah akan kecukupan. Jadi seperti itulah. Bisanya orang itu tidak kecukupan karena ada salah satu ataupun beberapa dari orang tua itu tidak belum memberikan ridho pasrah sumeleh. Nah itu karena memang belum tahu caranya. Lah orang tua biasanya nuturi, jadi nuturi. Nah itu akhirnya adu argumen antara satu dengan yang lain. Kalau sudah memberikan ridho pasrah sumeleh, otomatis nanti saling kasih, jadi hasilnya seperti itu. Jadi mudah sekali lur ya. Jadi ini jalan penyelesaiannya cuma minta ridho pasrah sumeleh sama kedua orang tuanya masing-masing, nanti akan kembali damai. Jadi seperti itu. Nanti apapun akan tercukupi. Jadi seperti itu. Jadi cari pekerjaan mudah, cari apapun mudah. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak sulit. Jadi untuk berumah tangga itu. Jadi untuk kehidupan sehari-hari itu sebetulnya tidak sulit, asal semuanya saling meridhoi anaknya masing-masing. Nah gitu. Jadi teori ini teori kasih. Begitu juga leluhur saya dimulai dari kakek Adam dan nenek bahwa turun ke anak Sumeleh. Nenek Hawa. Oh nenek Hawa ya. Nenek Hawa. Nenek Hawa turun ke anak Sumeleh sama anak, turun ke anak lagi Sumeleh sama anak lagi, turun secara otomatis Sumeleh secara otomatis sama anak-anaknya sendiri-sendiri semuanya sampai ke saya. Mulai sekarang saudara-saudara saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya, semuanya sama saudara-saudara yang ada di dunia ini. Ada Amerika, ada Eropa, ada Afrika, ada Australia, ada Asia, ada yang berkulit bule, yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang berkulit sawut matang. Mulai sekarang semuanya Sumeleh sama anak. Sama Yogi.